Shalom, selamat pagi dimanapun Anda berada. Pagi ini Tuhan mengasihi kita semua dan Dia rindu sekali untuk membawa kita mengalami hadirat-Nya, mengalami kesembuhan, kelepasan, mengalami tuntunannya di musim-musim yang tidak mudah. Saya percaya ketika Tuhan ada, Tuhan hadir, maka segala sesuatu bisa terjadi. Mari kita datang memuji menyembah Dia dengan hati yang sungguh-sungguh merindukan Dia. Kita datang dan berdoa ya. Tuhan, terima kasih buat pagi ini kami mau datang, buka hati kami, dan kalau ada hal yang seringkali tidak berkenan, ampuni kami Tuhan. Murnikan hati kami untuk menyembah Engkau dari dekat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. In your presence, in your presence, there is peace. In your presence, in your presence, there is joy. I will linger, I will stay in your presence day by day, till your likeness may be seen in me. In your presence, in your presence, there is peace. Makasih Tuhan. In your presence, in your presence, there is joy. I will linger, I will stay in your presence day by day, till your likeness may be seen in me. In your presence, there is peace. In your presence, in your presence, there is joy. I will linger, I will stay in your presence day by day, till your likeness may be seen in me. Oh, in your presence, Lord, in your presence, in your presence, there is peace. In your presence, in your presence, there is joy. Yes, Lord. I will linger, I will stay in your presence day by day, till your likeness may be
seen in me. I will linger, oh, till your likeness may be seen in me. Till your likeness may be seen in me. Oh, in your presence, in your presence, oh God. Oh, hallelujah, hallelujah. Jesus, in your presence, there is peace and joy. Oh, Ramaya Shanaya Shanaya Ramo. Hallelujah, Yesus. Hallelujah. Dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu yang kami perlukan hanya hadirat-Mu Tuhan. Jesus, haleluya, haleluya Yesus. Kasih Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Sekali lagi katakan dipenuhi kemuliaan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Sekali kita katakan dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Oh, dan Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan.
yang layak. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan, kau layak terima glory. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Pagi ini kami datang kepadamu Tuhan, Kau yang layak terima pujian penyembahan kami. Dan biar setiap hati terbuka untuk-Mu ya Tuhan. Apapun kondisi hati kami hari-hari ini, biar kami terbuka di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan atas semua yang ada di dalam kehidupan kami. Kalau ada hati yang marah, kecewa, ada hati yang sedang menjerit untuk semua peristiwa ketidakadilan dalam hidup kami. Dan juga banyak hal-hal yang membuat kami hari ini masih struggle dengan kondisi kehidupan kami. Kami mau pagi ini Tuhan datang, tenangkan kami, tenangkan setiap jiwa yang sedang mengalami struggle. Dan juga hidup kami yang masih belum sempurna ya Tuhan. Masih ada kekalahan, masih ada kegagalan, masih ada kekurangan bahkan. Tapi pagi ini kami datang kepada satu pribadi, Allah yang bukan cuma Allah yang jauh, tapi Allah yang dekat. Bapa yang baik, yang suka mendekat kepada kami, yang suka memberkati, yang suka menolong, yang suka memulihkan keadaan kami, bahkan suka memakai hidup kami. Jadi kami datang pagi ini, kami terbuka sekali lagi. Kami percaya Bapa yang baik itu ada. Waktu kami memuji menyembah Engkau, waktu kami datang mendekat, Engkau terlebih rindu untuk ada dan mendekat kepada kami. Terima kasih Bapa berbicara kepada kami, biar firman yang singkat, kata-kata manusia terbatas, tapi Roh Kudus urapi hamba-Mu dalam keterbatasan kata-kata hamba, biar kuasa Roh Kudus bekerja sempurna. Urapi dan pakai doa pagi ini untuk jadi berkat bagi banyak orang-orang yang ada dimanapun mereka mendengar. Aku percaya enggak ada batasan, kuasa-Mu ada melawat mereka pagi ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Tuhan mengasihi kita ya, apapun kondisi kita, saya percaya ujung dari semua ini tahun menjadi tahun kemenangan besar. Jadi kalau Anda masih dalam struggle, hidup dalam kekalahan mungkin, masih ada kegelapan, Anda bergumul tentang banyak hal, Anda masih melihat bagaimana orang-orang yang ada di luar sana, yang mereka tidak beribadah, bahkan tidak berdoa, tidak seperti kita yang membayar harga untuk perkara rohani, tapi mereka kelihatannya baik, bahagia, bahkan sepertinya diberkati ya. Tapi saya mau baik pada kita semua, bahwa hari ini biar kita datang pada Tuhan yang akan memberikan jawaban pada kita di semua struggle hidup kita. Kita membuka firman Tuhan di Mazmur 73, tema saya pagi ini adalah mendekat ke tempat Tuhan ada. Jadi saya percaya doa pagi ini pun diadakan untuk setiap kita bisa datang, dan bukan cuma ini program, tapi ini adalah sebuah waktu di mana kita bisa membawa hati kita, membawa hidup kita untuk datang mendekat. Mendekat kepada apa? Mendekat pada pribadi Tuhan khususnya. Karena kita percaya bahwa doa itu bukan agamawi, bukan sekedar liturgi agama, tapi doa itu adalah hubungan. Jadi seberapa kita ingin punya hubungan dengan, seberapa kita ingin mendekat pada Tuhan, maka kita akan membangun hubungan dengan Dia. Ya, kita buka di dalam Mazmur 73 yuk. Kita buka Mazmur 73, kita baca di dalam firman yang ada di ayat 21 sampai 26 ya. Saya bacain. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu,
tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ayat 25, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingin di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Maksud 73 ini Mazmur Asaf ya. Jadi kalau saya nggak baca dari pertama karena panjang banget, tapi saya memulai dari 21. Ini kondisi yang sedang dialami. Anda pernah nggak mengalami hatinya merasa pahit dan buah pinggangnya menusuk-nusuk? Ini sebuah penderitaan yang tidak mudah ya. Saya tahu, dan dia bergumul tentang banyak hal. Dan di ayat 1 dia ngomong bahwa Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, tapi bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi dia sempat hatinya juga berespon salah terhadap semua yang sedang dia hadapi. Dia berkata bahwa kenapa kok dia udah hidup benar, udah hidup suci, udah murni gitu ya. Dan tapi melihat banyak orang-orang fasik yang mereka sepertinya tidak usah berdoa, tidak usah bangun kerohanian, gak perlu hidup kudus. Tapi mereka hidupnya itu baik-baik aja. Bahkan mereka juga menjadi orang-orang yang sepertinya happy dan bisa punya banyak harta gitu ya. Jadi Mazmur Asaf ini sempat kayak berkeluh kesah. Dan dalam keluh kesahnya dia bersyukur dia datang mendekati tata Tuhan. Ya, kata orang fasik itu bukannya orang yang di luar Tuhan, bisa juga iya, tapi orang fasik bisa orang-orang yang ada di dalam Tuhan yang Kristen tapi mereka tidak hidup sungguh-sungguh, masih hidup dalam dosa. Jadi kadang-kadang kita juga melihat seperti itulah, buat apa kita sudah orang yang berdoa, banyak berharga untuk melayani Tuhan, bahkan berpuasa, kita rajin juga beribadah dan sebagainya. Tapi kita melihat bagaimana kok kita masih hidup bergumul dengan seluruh kehidupan kita. Sepertinya kita mengalami sebuah musim kegelapan. Nah, saya mau bagikan tentang Mazmur Asaf ini. Dia sempat di ayat ke 1 sampai ke selanjutnya kita baca tadi sampai ke 21 ini dia berkata bahwa penderitanya ini tidak mudah. Dan bukankah kita merasa bahwa kehidupan kita pun banyak mengalami struggle ya. Kita mungkin melihat ketidakadilan, bahkan mengalami ketidakadilan. Kita udah berbuat banyak tapi kok tetap sepertinya kita enggak mendapatkan kemenangan. Kita masih hidup dalam sebuah kondisi yang di dalamnya serba kekurangan. Ada kegelapan dalam hidup kita. Ada masalah-masalah hidup kita yang belum bisa terselesaikan. Bahkan itu sepertinya menghimpit kita. Nah, saya pengen kita belajar bagaimana Mazmur Asaf akhirnya dia mengalami kemenangan. Ya, saya katakan hari ini seperti yang saya bilang, mendekat ke tempat di mana Tuhan ada. Jadi doa itu undangan dari Tuhan buat kita semua untuk mendekat kepada Dia, untuk mencari Dia, mendekat kepada Dia, bergaul intim dengan Dia, bukan cuma bergaul, tapi benar-benar kita bisa menikmati hadiratnya, merasakan ketenangan. Tadi lagunya di pertama kita dapatkan di dalam hadiratnya, kita temukan ketenangan dalam hadiratnya, kita ketemukan damai sejahtera. Dan banyak hal yang kita gak bisa dapatkan di luar hadirat Tuhan. Jadi itu undangan Tuhan buat kita. Doa itu bukan cuma sekedar waktu kita membutuhkan sesuatu kita datang, tapi bangunlah hubungan kita dengan Tuhan. Setiap hari, setiap waktu di mana kita punya kesempatan. Karena semakin kita berdoa, maka saya percaya semakin kita akan mendapatkan kekuatan, kita akan dapatkan yang namanya pribadi Tuhan. Dan di dalam seluruh kepribadian kita akan menemukan banyak hal yang kita gak bisa dapatkan di luar Tuhan. Ya, saya mau bagikan dengan singkat 3 poin. Bagaimana ketika kita mendekat kepada hadirat Tuhan, mendekat ke tempat di mana Tuhan ada gitu ya. Karena ada banyak orang berdoa juga tidak pernah ketemu dengan Tuhan. Makanya banyak orang struggle, doa-doa kita bahkan menjadi hambar, merasa Tuhan jauh gitu ya. Karena sebenarnya memang Tuhan hanya sejauh doa. Sebenarnya di mana kita datang berdoa sebenarnya Dia ada, tapi ada kalanya kita merasa Tuhan itu jauh banget, apalagi waktu kita mengalami penderitaan gitu, kegelapan. Tapi saya percaya sih kalau kita bersungguh-sungguh ingin mencari Tuhan, Dia nggak pernah menjauh, Dia nggak pernah bersembunyi sebenarnya. Tapi kalau ada waktunya Dia izinkan, sepertinya kita berdoa dan tidak mengalami Dia, itu waktu-waktu di mana kita harus tetap setia dan berkata,
Aku mau terus mendekat kepada Tuhan. Nah, tadi kita baca ayatnya. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pingin menusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Apapun kondisi kita, janganlah pernah menjauh dari Tuhan. Ya, karena kita akan struggle dengan semua kehidupan kita. Hati yang penuh dengan gejolak melihat ketidakadilan, bagaimana orang-orang di luar Tuhan yang benar-benar mereka masih lakukan dosa tapi tetap fine-fine aja, atau tetap malah sepertinya happy dan mengalami banyak hal yang sepertinya kita nggak alami. Nah, saya mau katakan, kalau kita bisa memposisikan diri kita untuk hidup, membawa hidup kita dekat terus sama Tuhan seperti Bani Asaf ini. Poin pertama saya mau ngomong pada kita semua, kita akan dibawa naik ke sebuah level untuk melihat seperti apa yang Tuhan lihat. Jadi kalau kita bisa dekat dengan Tuhan, kita akan hidupnya itu, hidup rohani kita akan dibawa naik ke sebuah level rohani. Seperti orang berkata, orang percaya itu hidup oleh iman, ya. Kenapa kita seringkali struggle dalam hidup kita? Kita seringkali merasa putus asa, kita seringkali merasa tidak mampu. Saya bacain satu ayat dulu yuk. 2 Korintus 4 ayat 18. Ini kata Paulus, ya, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kalau Anda baca yang di atasnya, Rasul Paulus mencoba memberikan firman kepada jemaat yang di Korintus untuk mereka tidak tawar hati ketika menghadapi masa-masa sukar. Ini masa sukar, saya tahu sih, di mana-mana kita melihat ada kesukaran terjadi gitu. Tidak terkecuali orang-orang Kristen pun, orang percaya pun mengalami itu. Nah, Paulus menjelaskan ada dua alam. Alam kelihatan dan satu alam yang namanya alam surga, alam yang tidak kelihatan. Jadi memang jangan fokus kepada yang kelihatan, tapi kita fokus kepada apa yang tidak terlihat. Nah, kalau kita bisa mendekat kepada Tuhan, kita bisa punya hubungan intim dengan Tuhan, kita berdoa, saya yakin dia akan bawa kita naik ke level yang kita tahu bahwa itu adalah bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita bisa memakai kacamata dari Tuhan, memikirkan seperti apa yang Tuhan pikir, melihat seperti apa yang Tuhan lihat, merasakan seperti apa yang Tuhan rasakan. Itu seperti itu. Jadi ketika level waktu kita mendekat, bukan cuma jawaban doa kita akan dapat, tapi justru kita akan dibawa jadi seorang Kristen yang itu bertumbuh kuat dalam kerohanian yang itu saya percaya akan membawa kita itu menjadi seorang Kristen yang berbeda. Masalahnya bisa sama mungkin, tapi kita udah beda dari sudut pandang kita melihat. Kita bisa tahu bahwa loh ternyata masalahku ya seperti ini aja. Ternyata, dan kalau Anda baca Mazmur Asaf, dia berkata bahwa ternyata kesuduan orang-orang yang berlaku fasik itu nanti dia bisa lihat waktu dia ada hidup dekat dengan Tuhan bahkan. Jadi kita hari ini apa yang kita alami itu bukan ending, bukan akhir dari segalanya. Ini hanya sementara. Bahkan saya tahu sih kalau Anda berkata, ya selama di dunia pun aku ingin menikmati yang namanya berkat kehidupan yang diberkati dan kelimpahan. Saya tahu Tuhan pun bisa memberikan. Tapi kalau Paulus berkata bahwa yang kelihatan ini hanya sementara, yang tidak kelihatan itu kekal. Jadi maksud saya, kita boleh struggle tentang kehidupan kita, makan, minum, tentang kekurangan, apa yang diperoleh orang-orang yang mereka tidak sungguh dengan Tuhan dan apa yang tidak punya. Orang bilang terlalu malang kita jadi orang Kristen karena bukan itu yang kita perlu capai sebenarnya. Nah, Paulus menjelaskan pada kita, jangan tawar hati. Ketika kita menghadapi masa-masa sukar, bahwa ada kemuliaan, ada berkat, ada yang Tuhan sediakan kepada kita jauh melampaui itu. Lalu kita bisa ada next level, sebuah tingkat rohani waktu kita datang mendekat di tempat di mana Tuhan ada, saya percaya. Seperti kita akan melihat bagaimana sebenarnya apa yang sedang kita gumuli itu gak ada apa-apanya. Masalah kita itu bukan sesuatu yang terlalu besar bahkan, ya. Dan bahkan kita bisa melihat bagaimana keadaan kita dengan keadaan orang yang ada. Kita bersyukur hari ini menjadi orang-orang yang bisa dekat dengan Tuhan. Orang percaya yang bisa melayani, orang yang bisa menguduskan diri. Di tengah-tengah semua kegelapan dan kecemaran yang sedang terjadi di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau katakan pada kita semua. Bahwa dari kegelapan kita akan melihat terang Tuhan. Ada firman-Nya gitu kan. Bersyukurlah kalau dalam masa-masa gelap Anda menemukan Tuhan. Karena saya melihat banyak orang dalam seperti Bani Asaf. Dia ketika dalam sebuah penderitaan, struggle dalam hidupnya, dia enggak menjauh dari Tuhan. Dia justru mendekatkan diri pada Tuhan. Maka dia berkata bahwa
dia seperti dungu nggak mengerti. Jadi ada banyak hal yang kita nggak ngerti kenapa ini terjadi gitu ya. Tapi dia belajar untuk tetap diam dan duduk di dekat kaki Tuhan. Ini luar biasa. Jadi kadang-kadang dalam struggle-nya manusia, dia bisa dalam kegelapan manusia, dia bisa temukan terang Tuhan. Tapi ada orang-orang yang dalam zona nyaman itu justru berbahaya. Kayaknya keadaannya baik-baik, tapi tiap hari dia tidak punya kayak udah nggak apa-apa, hidupku aman-aman aja. Dia tidak datang mendekat kepada Tuhan, sepertinya nggak butuh, bahkan hidupnya lebih banyak dipakai buat scroll media. Hati-hati ya. Kadang-kadang setan bisa pakai berbagai hal untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Bahkan yang namanya simple-simple ini kan bukan dosa. Tapi waktu Anda scroll media, Anda di dalamnya terlalu lama, Anda tidak berdoa, Anda tidak merenungkan firman, Anda mulai kerohaniannya mulai kering dan mulai Anda bisa kompromi dengan hal-hal yang mungkin itu berkata, itu adalah dosa-dosa kecil. Tanpa sadar Anda masuk ke dalam sana. Jadi ada baiknya. Saya percaya bahwa ketika ada pergumulan, ada kegelapan terjadi, Anda datang pada Tuhan, justru Anda bisa menemukan terang itu. Dan terang itu akan menerangi kita semua, dan Anda bisa melihat bagaimana, loh ternyata pergumulanku ini loh enggak sebesar yang aku pikirkan. Bapak Ibu, seorang anak ketika datang tanya papanya, Pak, Tuhan itu sebesar apa sih? Lalu papanya membawa dia melihat kapal terbang yang ada di atas gitu. Dia oh ternyata kecil ya Tuhan itu seperti kapal terbang itu kecil. Lalu papanya membawa dia lagi ke bandara, ke hanggarnya pesawat. Di hanggar pesawat dia, ternyata pesawat itu gede banget. Dia bilang, oh gede ya. Nah seperti itu juga waktu kamu melihat Tuhan dari jarak jauh, maka Tuhan sepertinya jauh sekali. Lalu waktu kamu dekat melihat dari Tuhan, maka Tuhan itu jadi besar. Bapak Ibu, kenapa seringkali kita melihat banyak hal itu sepertinya raksasa dalam hidup kita, begitu banyak perkara-perkara yang membebani pikiran hati kita. Sepertinya kita dalam sebuah kegelapan. Kenapa? Ada jarak antara kita dengan Tuhan. Makin dekat kita dengan Tuhan, makin amanlah kita. Makin kita punya rasa aman, sekalipun kita masih punya pergumulan ya. Tapi di tengah-tengah semua hal yang menjadi tantangan kita bisa tahu bahwa ada satu pribadi yang besar yang menyertai kita, maka apa yang jadi perang kita itu menjadi kecil. Ya, Mazmur Asaf mengalami ini dalam semua kehidupan yang dia nggak mengerti, dalam keadaan kenapa dia udah berbuat baik, udah kuduskan diri, udah banyak melakukan perkara rohani, tapi tetap dia kedapatan menjadi orang yang hidupnya itu malang. Tapi itu kan belum ending Bapak Ibu Saudara. Jadi ini ayat selanjutnya bagaimana dia berkata bahwa dia tahu bahwa sekalipun daging dan hatinya lenyap, tapi Tuhan itu adalah Allah yang tetap untuk selama-lamanya. Ya, yang poin kedua, kalau kita bisa naik, kita bisa datang mendekat pada Tuhan di tempat di mana Tuhan ada. Yang kedua kita akan bisa hidup gini, kita akan bisa mengalami yang namanya menang atas godaan, ya. Jadi waktu kita naik ke level sebuah rohani di mana kita datang bergaul dengan Roh Tuhan, kayak percaya kita akan hidup bukan lagi dikuasai oleh daging kita, tapi kita hidup dikuasai oleh Roh, ya. Nah hidup ini memang banyak godaan, apalagi kita ini memang terlahir sebagai orang-orang yang tahu dunia ini penuh dengan dosa dan hukum dosa sudah ada dalam hidup kita. Jadi saya percaya bahwa kadang-kadang godaan-godaan untuk kita mengalami kejatuhan itu sangat mudah. Tapi waktu kita sekali lagi bisa datang mendekat kepada Tuhan, saya percaya kita akan mudah sekali kalahkan semua godaan kita. Nah, godaan apa? Saya percaya setiap hari kita bergumul ya dengan yang namanya hawa nafsu, ego kita, keinginan-keinginan untuk kita menang, untuk membuktikan diri, waktu kita menikmati kenikmatan dunia ini. Tapi sekali lagi waktu kita datang pada Tuhan, maka seperti Mazmur Asaf berkata, dia berkata gini, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau, ayat 25, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saya percaya waktu kita hidup punya jarak dengan Tuhan, semakin orang itu ngalami kering rohani, dia itu cenderung kepengennya itu semua itu ya tentang kehendak dagingnya gitu ya.
kepengen marah, kepengen bales, kepengen menikmati apa yang mestinya itu nggak mestinya harus punya gitu kan. Tapi kadang-kadang orang yang sudah kering rohani itu seringkali bisa loh mengalami seperti itu. Jadi kayak kita dibawa masuk ke sebuah arus di mana kita kepengen apa yang kenikmatan dunia. Nah, keinginan dia berkata yang kuingin hanya Tuhan. Waktu kita semakin dekat dengan Tuhan. Satu hari saya pernah ada di sebuah event lalu benar-benar waktu itu ada seorang hamba Tuhan yang dia bawa ya semakin bawa kita masuk hadirat Tuhan gitu. Saya nyembah, sujud di hadapan Tuhan dan tiba-tiba muncul kayaknya memang aku nggak perlu apa-apa lagi Tuhan selain Engkau gitu ya. Nah kadang-kadang kita ngomong munafik lah, tapi benar itu yang terjadi waktu kita bisa menikmati, kita bisa diam di dalam sebuah atmosfer hadirat Tuhan. Ketika kita jauh maka kita akan menginginkan untuk pengen balas dendam, pengen marah, pengen apa yang kita rasa itu punya kita nggak akan bisa lepaskan gitu ya. Dan banyak hal lagi yang itu sebagai pride manusia, kesombongan. Nah kita kan dihadapi hal itu dan kalau kita ada terus menjadi orang-orang yang bergaul dengan Tuhan, saya percaya Roh Allah akan dominan dalam hidup kita. Dia akan menguasai kita. Yesus pun mengalami yang namanya padang gurun pencobaan. Dia anak Allah tapi Yesus ini adalah orang-orang yang benar-benar hidup dikuasai roh. Dan dia sudah menang di dalamnya. Tiap kali dia dicobai tentang untuk kalau kamu anak Allah jadikan batu jadi roti. Kalau kamu anak Allah jatuhkan dirimu, iblis akan menatangmu. Dan kalau kamu mau dunia ini akan kuberikan padamu. Dia berhasil melewati semua tantangan. Semua godaan yang seringkali kita hadapi juga. Tentang kemewahan dunia, tentang mencoba membuktikan diri, tentang hawa nafsu. Di mana seringkali dia waktu itu juga bergumul dengan yang namanya kondisi perut kosong. Jadi dia pada waktu puasa 40 hari. Nah Yesus bisa menang. Ya Anda berkata dia kan anak Allah. Bapak ibu saudara kita juga anak Allah. Dan Roh Kudus yang sama diberikan pada kita semua. Hari ini juga untuk kita bisa benar-benar masuk dalam sebuah komitmen untuk hidup bukan cuma mencari dia asal tapi sungguh-sungguh mencari dia. Mendekat pada dia, bergaul dengan Roh Tuhan dan hidup yang namanya dipimpin oleh Roh Tuhan. Saya percaya setiap hari ada peperangan di dalam diri kita untuk kita berbuat baik atau tidak, untuk kita menang atau kalah. Dan itu bukan lagi ditentukan oleh Tuhan, Tuhan mau kita menang. Jadi pilihlah kebenaran, pilihlah untuk berkata ini sulit tapi kalau ini firman saya akan ngampuni. Kalau ini firman aku gak akan ambil ini. Kalau ini firman maka aku mau Tuhan untuk hidup selaras dengan firman, aku gak mau lakukan semua yang bertentangan dengan firman. Maka saya percaya itulah langkah kemenangan yang akan kita alami. Poin terakhir, kalau kita hidup kita dekat, kita mendekat ke tempat Tuhan ada. Saya percaya. Yang ketiga, saya percaya Tuhan gak pernah untuk sia-sia waktu kita mencari dia, ada upah. Dan ketiga, kita akan dapatkan yang namanya perkara supranatural. Dikatakan di ayat ke 24, dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaannya. Bapak ibu saudara, suara Tuhan supranatural, saya yakin tidak banyak orang bisa menangkap suara Tuhan padahal Tuhan mau bicara kepada kita sebagai domba-dombanya. Tapi kita seringkali merasa jauh, tidak merasa layak untuk dengar. Tapi tuntunan itu supranatural ya. Kalau kita bisa dengarkan suara Tuhan, kita melangkah ke tempat di mana dia berkata, kamu ke sini, maka disitulah saya yakin bukan cuma tuntunan suara, tapi ada berkat. Ada pintu yang dibukakan yang kadang-kadang di luar ini orang-orang gak bisa dapat. Jadi supranatural itu dari Tuhan. Ya, Roh Tuhan itu roh yang sangat bisa melakukan perkara-perkara yang mujizat. Nah di luar Tuhan kita gak akan bisa dapatkan. Jadi waktu kita semakin dalam mendekat pada dia, bergaul dengan Tuhan, semakin kita dekat kita pasti akan dengarkan suara tuntunannya. Dan untuk dia katakan itu maka ada pintu yang Tuhan bukakan. Ada yang namanya mujizat yang tidak pernah kita alami sebelumnya, kita bisa alami. Jadi hal itu bisa berhubungan dengan yang namanya pelayanan kita, pekerjaan kita, kehidupan kita sehari-hari. Terobosan itu saya tahu bukan dari usaha manusia ya, tapi Tuhan yang melakukan pada kita waktu kita benar-benar bisa mengalami yang namanya dimensi
kedekatan dengan Tuhan, maka dimensi roh, supranatural itu juga akan kita alami. Yang namanya suara Tuhan, tanda ajaib, yang namanya kesembuhan, kelepasan, terbukanya pintu-pintu, ya. Lalu juga yang namanya pelayanan malaikat, itu supranatural. Air berubah menjadi anggur, itu supranatural. Itu terjadi kalau kita baca dalam cerita Alkitab. Dan saya yakin hari ini Anda berkata, itu kan dulu, hari ini pun di akhir zaman, masa-masa sukar. Sebenarnya tidak mudah. Tidak mudah, ini dunia sedang dalam kegelapan yang sangat gelap. Tapi justru saya merasakan, justru di hari-hari ini, Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya kepada kita orang-orang yang percaya kepada Dia. Dia ingin menunjukkan betapa besar kemuliaan yang Dia berikan pada kita. Terang itu kalau menjadi semakin terang itu jadi kemuliaan. Nah hari ini Dia ingin menunjukkan pada kita terangnya akan semakin terang. Dan hidup, bahkan kita harus hidup terus yang namanya menguduskan diri. Hidup pada terang yang semakin terang, maka kita akan percaya bahwa kemuliaan Tuhan itu kita akan alami. Iya. Jadi saya selesai di sini, saya percaya pagi ini firman Tuhan singkat, mendekat ke tempat Tuhan ada. Jangan cari solusi di mana-mana. Waktu Anda struggle dengan hidup Anda, saya tahu hari ini di doa pagi ini ada orang-orang yang Anda bergumul, sangat marah, kecewa dengan beberapa hal. Sepertinya Anda udah berbuat banyak, udah berbuat baik, tapi Anda mengalami ketidakadilan bahkan. Ya, Anda juga mengalami yang namanya tetap dalam kondisi masih bergumul dengan yang namanya kekurangan, mengalami yang namanya tidak ada jalan keluar. Pagi ini masih ada kesempatan, seperti Mas berkata, dia tetap duduk di dekat Tuhan. Dia gak mau pergi sekalipun seperti hewan, ya, dan mengerti, dungu, dia seperti orang yang bodoh, sudah kehilangan akal. Tapi waktu kita gak tahu berbuat apa-apa, jangan lari kemana-mana, mendekat ke tempat Tuhan ada. Maka Dia akan datang, mendekat pada kita. Mari kita datang pada Tuhan. Kurasakan kemuliaan-Mu. Kurasakan kemuliaan-Mu memenuhi tempat kudus-Mu. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan, ku terkagum menyembah. Sekali lagi dari awal, ya Allah Engkau hadir. Makasih Tuhan. Ya Allah, Engkau hadir, bertata atas umat-Mu. Kami bawa korban pujian ke tata suci-Mu. Sekali lagi, ya Allah Engkau hadir, biar kami bisa merasakan kehadiran-Mu pagi ini. Ya Allah, Engkau hadir, bertata atas umat-Mu. Kami bawa korban pujian ke tata suci-Mu Tuhan. Ku rasakan kemuliaan-Mu memenuhi tempat kudus-Mu. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan, ku terkagum menyembah-Mu. Ku rasakan. Mari masuk hadirat-Nya, mendekat ke tempat di mana Tuhan ada. Bawa kemarahan kita, bawa kecewa kita, bawa seluruh pergumulan kita, bawa kegelapan.
yang menuntun hidup kita pada terangnya yang ajaib. Hadirat-Mu Tuhan, ku terkagum. Sekali lagi katakan, ku rasakan kemuliaan-Mu memenuhi tempat kudus-Mu. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan, ku terkagum katakan betapa mulia hadirat-Mu Tuhan, betapa mulia hadirat-Mu Tuhan, ku terkagum menyembah. Sekali lagi, betapa mulia hadirat-Mu Tuhan, ku terkagum menyembah. Sembah Dia dalam roh. Inaramaya siaganaramu. Mari datang apapun kondisi kita pagi ini. Kinaramaya siaganara naramu. Dalam kegelapan kami datang mendekat pada terang. Inaramaya siaganara naramu. Inaramaya siaganara manara. Terus bahwa hidup kita hanya menyembah Dia. Datang dekatkan hati kita. Inaramaya siaganara manara 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 mayasi. Inaramana manara 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 manaramu. Inaranaramu. Haleluya. Ya naramaya siakan naramana ramana 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 ramaya siakan naramaya si. Kinaramana ramana 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 ramaya si. Bawa hidup kami dekat padamu. Haleluya. Haleluya. Katakan, Yesus Engkau Bapakku. Yesus Engkau Bapakku. Yesus Engkau Bapa yang baik. Aku milikmu. Aku milikmu. Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam. Ajarku mengasihimu. Katakan, Yesus. Yesus, Biar bawa pujian ini mendekatkan kami kepadamu. Bapakku. Yesus, aku milikmu. Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam. Ajarku mengasihimu. Bawaku dekat, bawaku dekat, lebih dekat. Ku ingin mengenalmu lebih dekat, semakin dalam, lebih dalam. Ku mengasihimu. Bawa kami lebih dekat. Bawaku dekat, lebih dekat. Ku ingin mengenalmu lebih dekat, semakin dalam, lebih dalam. Ku mengasihimu. Pagi ini Tuhan, hamba membawa seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada yang masih bergumul tentang kehidupan. Selama kami di dunia pasti ada pergumulan, tapi ada orang-orang yang lebih struggle melihat hidup mereka begitu gelap, begitu jauh dari Engkau.
ketidakadilan, ada banyak hal yang mereka sudah lakukan, tapi mereka tetap mengalami kemalangan dalam hidup. Hari ini Tuhan, aku bawa kehidupan setiap umat-Mu di hadapan-Mu, biar Engkau berkenan membuka tingkap langit. Engkau hadir, memberikan rasa aman pada setiap kami. Di dalam hadirat-Mu, kegelapan akan pergi, ada terang-Mu yang menyinari kami. Bawa kami ke tempat di mana Engkau ada, kami bisa melihat dari atas. Setiap apapun yang sedang kami gumuli, itu sebenarnya kecil karena kami punya Bapa yang besar. Punya Allah yang besar melebihi segala Bapa, melebihi semua Allah yang ada di dunia ini. Apapun yang kami gumulkan, apapun yang kami rasakan hari ini Tuhan, itu bukan iman. Tapi hari ini kami mau hidup oleh iman. Kami percaya ini hanya sementara. Seperti Mazmur Asaf, hari ini pun kami percaya kami akan melewati masa ini. Di dalam nama Yesus. Ada satu, saya merasakan ada seorang wanita yang Anda mengalami peristiwa yang tidak mudah, ketidakadilan. Anda hidupnya seperti dirusak dan ada banyak hal yang sudah Engkau berikan, gitu ya. Bukan cuma mungkin hidupmu tapi juga tentang harta, banyak hal. Tapi orang itu berkhianat meninggalkan Engkau dan orang itu masih hidupnya baik-baik bahkan. Mungkin juga orang Kristen tapi orang fasik yang dia berbuat dosa dan tidak sadar dengan itu. Dan Anda sangat marah, Anda kecewa, Anda bahkan sudah ingin tinggalkan Tuhan. Tapi pagi ini Anda masih buka YouTube ini dan Anda dengarkan khotbah ini. Saya mau berkata bahwa ini bukan ending dari hidupmu. Ampuni dan hatimu harus benar. Ya, kemurnian itu mahal harganya. Setan merusak hati kita dengan berbagai macam yang kita alami. Tapi hari ini Tuhan ingin kita belajar dari Mazmur Asaf. Let go and let God. Lepaskan, ampuni orang itu. Dan Tuhan akan memulihkan hidupmu, keadaanmu. Jangan marah, jangan kecewa dengan semua yang terjadi. Saya percaya waktu hatimu pulih, Tuhan akan mengembalikan tahun-tahun yang terhilang di hidupmu. Bagian-bagian yang kamu gak pernah pikirkan, Tuhan akan mulai buka jalan kepadamu. Aku berdoa, dimanapun engkau berada, engkau dikasih oleh Tuhan. Tuhan jamah wanita ini, dia masih muda, dia punya masa depan. Dan masa depannya tidak pernah hilang, tapi dikatakan masa depan kami ada. Dan harapan tidak akan hilang, karena kami punya Tuhan. Kembali kepada Tuhan, kembali kepada rencana Tuhan. Tuhan mengasihi engkau. Dan siapapun Anda, saya gak bisa, waktunya sangat terbatas. Tapi setiap orang yang Anda bergumul hari ini, seperti Tuhan memperhatikan setiap kita, dia perhatikan. Hamba terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Dia melihat Anda. Dia melihat setiap kita. Orang-orang yang sehari ini bergumul dengan keuangan juga. Orang-orang yang bekerja. Anda sudah mencoba berbagai macam cara. Tapi sepertinya kegelapan itu tetap ada. Anda sudah terlibat hutang sana sini juga. Tapi sepertinya tidak ada jalan keluar. Pagi ini waktu Anda dengar firman. Jangan sampai Anda salah jalan. Terus ikutin waktu Anda hidup mendekat pada Tuhan. Maka Tuhan akan membuka jalan. Dia akan buka jalan di saat gak ada jalan. Ada tuntunan yang akan berikan pada Anda. Di hari Anda mendekat pada Tuhan. Ambil waktu untuk datang, mendekat, mencari dia. Kalau doa udah gak bisa, ambil waktu berpuasa. Karena puasa salah satu jenis untuk kita bisa, jenis untuk membangun kerohanian kita. Doa tidak bisa kita datang meletakkan semua keinginan daging kita. Kita lepaskan makan siang kita 1 kali hidangan atau 2 kali hidangan. Kita datang untuk lebih banyak mencari Tuhan, berdoa. Renungkan firman, baca firman. Dengarkan khotbah, lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Maka di sanalah jalan yang buntu akan dia buka. Aku berdoa juga buat orang-orang dalam pelayanan Tuhan. Apapun struggle kami hari ini, kami mau tetap melakukan bagian kami. Kami akan tetap menjadi orang yang hidup menguduskan diri. Beribadah, membangun kerohanian kami. Melayani Engkau Tuhan. Sekalipun mungkin kami belum melihat titik terang
kami masih punya pergumulan tentang keluarga, keuangan dan apapun. Hamba berdoa memberkati seluruh orang yang dalam pelayanan. Jadilah kuat karena Tuhan akan menguatkan kita hari ini dan Dia akan memberikan upah kepada kita yang setia melayani Dia. Dan upah karena Tuhan adalah hidup yang diberkati, hidup yang berkelimpahan. Itu bukan tentang materi aja, tapi hidup yang Dia jagai. Di sana ada perlindungan, ada masa depan, ada yang namanya kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, aku berdoa melepaskan berkat Bapak atas seluruh umat-Mu yang hari ini mereka dimanapun berada. Aku minta di bulan 10 ini, tinggal beberapa bulan kami akan tinggalkan tahun 2025. Aku minta tahun berkat internasional kemenangan besar, itu kami ada di dalamnya Tuhan. Kalau ini visi buat kami yang ada terkoneksi dengan visi gereja-Mu, aku percaya ini akan terjadi Tuhan. Kalau hari ini kami masih alami kekalahan, kami percaya kemenangan besar itu kan kami alami di tahun ini juga. Kami mau mengakhiri tahun ini dengan kemenangan yang datang dari Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati, sampai ketemu di doa pagi yang mendatang. God bless you.